Apa kabar pemirsa? Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa, bahagia sekali kembali kita jumpa dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari TVRI Yogyakarta bersama saya Dina Fabrina. Nah pemirsa, untuk kebersamaan kita kali ini tentunya juga sudah hadir narasumber kami, beliau Bapak Toto Tejamano SAG M.Hum. Kita sapa. Namo Buddhaya, Mas Toto. Namo Buddhaya. Iya, kabar baik, semangat ya. Terima kasih. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang Dhamma, ini apakah juga kita bisa mempraktekkan Dhamma dulu, kini, dan yang akan datang begitu, Mas Toto? Ya, jadi Dhamma itu kan adalah apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama sebagai penuntun dalam kehidupan kita untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya pembebasan yang sejati atau kebahagiaan yang sejati, terbebasnya kita dari penderitaan. Dhamma dikatakan indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan juga indah pada akhirnya. Nah, kalau kita mempraktikkan Dhamma, sebenarnya bukan hanya manfaatnya akan kita capai dalam kehidupan besok-besok setelah kita mati, ya. Tetapi Dhamma itu mempunyai 3 manfaat ya, di waktu sekarang, yang akan datang, dan yang tertinggi. Di waktu sekarang dikatakan sebagai Dita Dhamma Hita Sukha, yaitu memperoleh manfaat dari praktik Dhamma, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah Samparayika Hita Sukha, yaitu kehidupan setelah kematian. Setelah kita mempraktikkan Dhamma akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah yang disebut sebagai Paramarta atau yang paling tinggi, yang tertinggi. Jadi dengan mempraktikkan Dhamma kita akan terbebas dari segala macam penderitaan, memperoleh yang kita sebut sebagai Nibbana, atau memperoleh kebahagiaan yang paling sejati. Jadi ada bisa dirasakan dalam kehidupan sekarang ini, yang akan datang, dan juga akan yang tertinggi. Jadi ini bisa dipraktikkan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja sebenarnya. Kalau bicara Dhamma atau ajaran Buddha ini kan dewasa ini juga bisa kita temui di berbagai literasi begitu ya, bahkan juga melalui digital. Tetapi mungkin tidak semua orang kemudian mempraktikkan Dhamma. Kalau belajar Dhammanya bisa dari banyak hal, tetapi untuk praktik Dhammanya bagaimana? Nah, apakah ini harus semuanya juga sejalan? Sebenarnya dalam mempraktikkan Dhamma itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama, kita mesti mempelajari secara teoritik atau dikatakan sebagai pariyati Dhamma. Ya, kita mempelajari konsep-konsep dasar. Mempelajari konsep-konsep dasar bisa kita lakukan ya melalui mendengarkan ceramah, membaca kitab suci, membaca kajian-kajian, menonton televisi, YouTube, dan semua hal yang bisa menambah wawasan kita tentang apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Itu adalah tahapan pertama, dan itu bisa kita dapatkan apalagi di era sekarang ya, dengan sangat mudah kita bisa memperoleh akses. Di zaman dulu orang agak lebih susah mau cari yang namanya Tipitaka atau Tripitaka itu, wah cari di mana? Belum tentu setiap wihara punya. Tetapi sebenarnya Dhamma itu dikatakan berada sangat dekat dalam kehidupan kita. Bahkan tanpa kitab suci pun sebenarnya kita tahu di mana, apa itu kebajikan, apa itu dharma, apa itu yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama itu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya juga sangat terlihat jelas. Nah, lalu setelah kita pelajari, dipraktikkan, ya, namanya pati-pati, ya, pati-pati Dhamma. Ya, setelah dipelajari lalu dipraktikkan. Kalau sudah dipraktikkan maka kita akan memperoleh namanya patiweda atau manfaat, dan kita bisa menelaah, oh ini manfaatnya seperti ini, oh ini kurangnya bagi saya seperti ini, saya harus melakukan apa. Nah, itu adalah 3 tingkatan yang mesti kita jalani, yaitu pariyati, pati-pati, dan patiweda. Belajar secara teoritik, dipraktikkan, dan juga kemudian dievaluasi hasilnya, dirasakan manfaatnya. Kalau kita belajar masak gitu ya, teori masak ya, kita kan pertama juga harus tahu resep-resepnya apa, yang mau kita olah apa, bahan-bahannya apa. Itu dasar ya, dasar dalam kita nanti membuat masakan. Tapi kalau hanya itu dikumpulkan saja, hanya kita ngumpulin resep ini, resep itu, tanpa dicoba, kita tidak akan pernah bisa merasakan yang namanya enaknya makanan itu. Ya, kita juga harus mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari, ya, dipraktikkan sedikit demi sedikit. Nanti akan ada, oh ini kok kurang asin, oh ini kok kurang manis, oh ini kok kurang cantik. Dari praktik, dari pengalaman-pengalaman itu lalu baru kita akan merasakan, oh seperti ini. Lalu kita bisa mencapai atau memperoleh
yang sempurna, yang benar-benar oh ini loh yang benar-benar bisa membawa kita kepada kebebasan itu seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu sebenarnya bagaimana sih untuk praktek dhamma yang tepat, apalagi juga di masa sekarang ini, Mas Toto? Praktik dhamma itu sebenarnya kan kalau kita ringkas itu ada 3 yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama adalah sila atau pengendalian diri dalam ucapan maupun perbuatan. Ya. Jadi kita mengendalikan diri kita baik dalam ucapan maupun juga perbuatan kita. Kuncinya dari mana itu kita bisa mengendalikan diri? Dari pikiran juga. Setelah kita tahu, oh ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini menimbulkan resiko, ini menyebabkan penderitaan, ini menyebabkan kebahagiaan. Kita mulai mengerti, oh ini loh yang harus saya kendalikan. Dalam berucap bagaimana, dalam bersikap bagaimana, apa ucapan-ucapan yang membawa manfaat, apa ucapan-ucapan yang membawa kerugian, apakah ini memecah belah persaudaraan, apakah ini membangun kerukunan, kita ada kendali diri di situ. Nah, lalu setelah ucapan-ucapan ini ke perbuatan kita, bagaimana olah tingkah kita di lingkungan kita, di keluarga, di masyarakat, ini kan penting sekali untuk kita praktikkan. Jadi itu yang namanya sila atau pengendalian diri dalam moralitas. Yang kedua adalah mempraktikkan yang namanya pengembangan mental atau bawana atau samadhi, meditasi. Meskipun meditasi dan samadhi itu bagian dari pengembangan mental. Ya kita bisa dengan cara melakukan ya, olah diri, menenangkan diri. Kemudian yang ketiga kita mengembangkan kebijaksanaan atau wisdom atau prajna atau pengetahuan, wawasan itu. Nah, bagaimana juga agar wawasan yang kita miliki, pengetahuan yang kita tahu tentang dhamma tersebut tidak kemudian disalahgunakan begitu ya Mas Toto. Namun kita akan kembali pemirsa setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, masih kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari TVRI Yogyakarta bersama narasumber kami, beliau Bapak Toto Tejawano. Nah, bagaimana agar juga praktek dhamma tersebut begitu ya, memang pada alurnya, pada jalurnya, jangan kemudian melenceng ataupun juga disalahgunakan begitu Mas Toto. Ya, praktik dhamma itu adalah semua aktivitas baik mental, ucapan maupun juga perbuatan badan jasmani yang kita tujukan untuk memberikan kebahagiaan baik bagi diri kita maupun juga bagi yang lain. Jadi kalau apa yang kita praktikkan itu membawa kebahagiaan bagi diri kita, bagi yang lain, itu berarti kita di track yang benar. Tapi kalau apa yang kita praktikkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu justru membawa luka, membawa penderitaan. Baik bagi diri kita juga bagi makhluk lain, berarti kita di track yang tidak benar. Nah, secara gampangnya adalah kalau kita kemudian makin damai, makin tentram, makin rukun, makin kita itu bisa berdaya, bermanfaat, itu berarti kita di track yang benar. Tapi kalau kemudian praktik dhamma kita kok makin membuat kita menjadi gampang benci, gampang serakah, gampang marah, sensi, merasa paling benar sendiri, merasa kita lebih baik, itu justru keluar dari track yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Jadi cara untuk meneliti apakah praktik dhamma kita sudah benar, mari kita kembali ke dalam diri kita, apakah ini sudah memberikan kebahagiaan bagi diri kita dan juga bagi yang lain. Oke, nah menggarisbawahi yang Anda sampaikan juga bahwa kadang-kadang dengan pengetahuan yang kita miliki sekarang begitu ya, mungkin juga belum terlalu dalam, tetapi ternyata hal tersebut menjadi bahan perdebatan yang kemudian sampai berkepanjangan. Menyikapi ini bagaimana Mas Toto? Ya, sebenarnya metode debat itu juga dipakai dalam ajaran Buddha loh. Orang berdebat. Cuma yang dihindari itu adalah kalau debat itu kan biasanya akan muncul dua hal. Menang atau kalah. Ya, debatnya ini menang atau debatnya kalah. Kalau menang itu menimbulkan kesombongan, menimbulkan ego, memupuk keserakahan. Kalau kalah menimbulkan kebencian, menimbulkan rendah diri, menimbulkan rasa tidak nyaman. Itu. Makanya kita di dalam mempelajari dharma itu ya
tidak hanya untuk menghakimi yang lain ya, tidak hanya untuk menilai yang lain itu salah atau benar ya, apalagi itu wilayahnya adalah akademik, itu kita lalu hanya berdebat saja, lah itu tidak membawa kemajuan batin. Karena ajaran Buddha ini adalah bagaimana mengelola diri kita itu ya, setelah tadi mempelajari Dharma itu, kita apa efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kalau kita tadi makin kok kita gampang sensi ya, kita malah habis berdebat, terus kemudian marah-marah karena kalah atau karena kita lalu jadi malu atau merasa sombong kita paling hebat sendiri, itu justru tidak memberikan manfaat yang besar. Dhamma dipraktikkan ya. Kalaupun itu jadi perdebatan ya, sebaiknya kita menahan diri untuk tidak kemudian melanjutkan perdebatan itu. Karena namanya ngontrol diri itu kadang-kadang ya tidak mudah. Tetapi begitu kita sadar, eling, aware bahwa oh ini mulai muncul perdebatan, sebaiknya kita mulai stop, tidak melanjutkan perdebatan itu. Kalau melanjutkan, nanti kita akan terbakar oleh emosi, oleh amarah, atau kita menjadi lebih tadi sombong, lebih merasa kita lebih baik dari yang lain. Itu keluar dari praktik Dharma. Pada intinya memang kembali ke pengendalian diri begitu ya Mas Toto ya. Lalu upaya agar praktek Dhamma ini ternyata juga bisa membawa manfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga lingkungan seperti di awal tadi Mas Toto sampaikan begitu. Langkah-langkahnya akan seperti apa ini? Ya, dalam kita mempraktikkan Dhamma, ya tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah pengendalian diri. Pengendalian diri yang paling mudah itu adalah pengendalian diri dari indera kita. Mengendalikan indera, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita cium, ya, apa yang kita makan, dan lain sebagainya itu dikendalikan. Pengendalian diri melalui indera itu adalah yang paling mudah. Nah, pengendalian pikiran itu jauh lebih sulit ya. Tetapi bukan tidak bisa, itu bisa juga, hanya perlu latihan-latihan. Makanya kita perlu mempunyai namanya kawan-kawan yang sejati atau kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang suportif, teman-teman yang bisa menjadi koncolaku. Ya, dalam bahasa Jawa namanya koncolaku, itu ada kalyanamita dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Pali ya, kalyana mitra. Itu adalah akan memberikan dukungan bagi kita. Kalau kita mau melenceng, ada yang mengingatkan. Kalau kita akan tidak sesuai dengan track, ada setidaknya mereka, jangan loh, itu tidak benar. Nah, jadi mempunyai kawan, menciptakan komunitas yang suportif, yang baik, itu sangat dianjurkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya praktik Dhamma lalu bisa juga kita lakukan apa? Dengan caranya ya kita bergaul, dengan misalnya ya dengan komunitas orang-orang baik, ya, apakah itu di wihara, apakah itu di tempat kerja, apakah itu di dalam keluarga. Intinya adalah mereka yang support pada praktik-praktik Dharma kita. Nah, itu penting sekali. Nah, setelah kita mempunyai kalyanamita, kita juga perlu tadi namanya yoniso manasikara, yaitu merenungkan. Sebenarnya apakah ini membuat kita menjadi makin damai? Apakah membuat ini menjadi kita makin happy? Apakah membuat kita ini makin menjadi lebih baik? Nah, selalu harus dilakukan seperti itu. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang ya. Betul. Oke, baik. Kemudian juga manfaat secara langsung yang bisa kita rasakan dengan mempraktekkan Dhamma, terutama di kehidupan sekarang ini biasanya yang pengen ditanyakan seperti itu. Di dalam Dhammapada ayat 204 ya, bahwa dengan kita mempraktikkan Dhamma, kita itu bisa memperoleh yang pertama itu kesehatan yang baik. Orang yang praktik Dhamma dengan benar, mempraktikkan Dharma, ajaran Sang Buddha itu memperoleh kesehatan yang baik. Kalau kita memperoleh kesehatan, apakah itu kebahagiaan? Pasti bahagia ya kan. Kita bisa memperoleh kesehatan. Arugya parama labha. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Lalu setelah memperoleh kesehatan, kita bisa memperoleh kecukupan hidup. Ya. Kebutuhan-kebutuhan kita ya itu bisa tercukupi karena apa? Karena kita mempunyai hati yang baik, rasa syukur kita meningkat, fokus kita meningkat, perbuatan-perbuatan baik meningkat, karma baik kita lakukan, maka keberuntungan juga datang kepada kita. Usaha menjadi berhasil, kemudian kerja kita menjadi nyaman, ya itu adalah menjadi tumbuhnya ya kecukupan hidup. Dan yang ketiga harmonis. Ya. Kalau kita bisa harmonis dengan siapapun, tidak ada musuh, kita ke sana juga diterima dengan baik, di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat besar,
kita mempunyai kerukunan, keharmonisan, itu adalah manfaat yang bisa kita rasakan. Dan yang terakhir adalah manfaatnya itu apa? Hati kita tuh pasti akan makin damai, makin tentram. Kita cari apa tuh dalam kehidupan ini? Pasti mencari kedamaian dalam diri kita. Manfaatnya ternyata besar ya. Dan banyak hal yang juga bermanfaat dalam kehidupan sekarang untuk diri kita sendiri dan lingkungan, begitu ya Mas Toto. Oke, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, pemirsa, masih berlanjut dalam Bicara Buddha yang disiarkan TVRI Yogyakarta. Nah, baik Mas Toto, saya pernah juga membaca dalam Dhammapada begitu ya, bahwa daripada hidup 100 tahun lamanya tapi tidak mengenal Dharma begitu ya, tetapi akan lebih baik hidup 1 hari tetapi mengenal ajaran Sang Buddha tersebut. Maknanya bagaimana sih? Sebenarnya maknanya adalah ketika Sang Buddha mengajarkan Dharma itu kan tujuannya untuk membangun kesadaran diri bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu kan kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan itu. Nah, kalau kita mempunyai kesadaran diri seperti itu, maka secara otomatis kita juga akan mendayagunakan hidup kita itu untuk sesuatu yang bermakna, untuk sesuatu yang lebih baik. Lah kalau kita hidup lama 100 tahun tapi tidak ngerti kita itu hidup mau kemana, tujuannya apa, tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya kita seperti berlayar tapi tidak ada tujuan, ya tidak ada manfaatnya, ya. Dan itu tentu kita sebagai umat Buddha kan ngerti tujuan hidup, ngerti cara kita menjalani kehidupan, bagaimana kita meng-create kebahagiaan diri kita dan juga makhluk lain, itu kan melalui ajaran Buddha. Dan apakah itu hanya untuk umat Buddha? Tidak. Sang Buddha tidak mengajari itu hanya untuk umat Buddha. Bagi siapapun yang mempraktikkan Dhamma, Dhamma itu akan melindunginya. Dhammo hawe rakanti Dhamma caring. Dhamma akan melindungi bagi mereka yang melaksanakannya. Kalau sebagai umat Buddha, tapi kita tidak mempraktikkan Dhamma, kita juga tidak akan memperoleh manfaat. Tapi mereka yang tidak beragama Buddha, tidak kenal Buddha, tapi mempraktikkan Dharma, itu juga akan memperoleh manfaat yang besar. Jadi Dharma ini universal, tidak diskriminatif hanya untuk umat Buddha saja. Tapi ini hukum universal yang memang itu Sang Buddha mengajarkan itu untuk apa? Untuk memberikan panduan, ya penuntun bagi siapapun supaya hidupnya menjadi lebih berdaya, lebih bermanfaat dan lebih bahagia, itu tentu saja. Oke, menggarisbawahi kata panduan begitu ya. Kemudian upaya agar panduan tersebut memang bisa pas, Mas. Mungkin pemirsa TVRI mereka juga bertanya-tanya. Kadang ketika kondisi itu sedang tidak bahagia, kondisi sedang banyak masalah, untuk mendengarkan apalagi mempraktekkan Dharma, saya kira menjadi hal yang tidak mudah begitu. Justru Dharma itu diajarkan ya untuk membuat kita itu punya arah yang jelas pada saat-saat kita tadi kena masalah, kita sedang tidak hidupnya baik-baik saja. Di situ justru sebenarnya ujian kita seberapa jauh kita memahami Dharma loh. Kalau semuanya hidupnya nyantai-nyantai aja, hidupnya flat-flat saja, ya kita tidak bisa menguji di mana ketangguhan kita di dalam mempraktikkan Dhamma itu. Justru pada saat-saat kita membutuhkan pada saat kita mengalami masalah-masalah yang besar, nah kita kan kembali healing pada ajaran Buddha itu sebagai panduan kita, sebagai apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Jadi di sini sebenarnya ajaran Buddha itu bukan hanya untuk sekadar nanti kamu setelah mati dapat ini. Tapi ini memang benar-benar harus praktikan real sekarang, pada saat sekarang ini. Dan sekali lagi kita perlu kembali ke dalam diri, membaca ya hati kita sendiri, hidup kita sendiri. Seberapa jauh sih sebenarnya Dhamma yang sudah kita praktikkan ini memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Jangan-jangan kita hanya mengumpulkan teori-teori tadi, tapi begitu kita kena masalah kita juga down, kita bubar. Nah itu berarti tingkat dari aplikasi Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha berarti masih dalam taraf yang rendah. Tetapi kalau begitu kita menghadapi masalah dan kita bisa dengan teguh, dengan tegar, dengan sabar, dengan tekun, dengan ulet, ya itu kita bisa menghadapi, di sanalah kemajuan spiritualitas itu mulai nampak.
tips dari Mas Toto nih agar juga Dhamma itu memang ada di sekitar kita, real bersama orang-orang terdekat kita, bagaimana? Ya, kita berusaha untuk membuka hati kita. Ya. Bukalah hati kita selebar-lebarnya, dengarkanlah, lihatlah apa yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, dan juga melihat ke dalam diri kita. Kita sangat mudah ya melihat yang lain, melihat apa yang ada di sekitar kita mudah. Tapi melihat ke dalam diri itu begitu sulit loh. Kalau kita mau melihat ke dalam diri kita, kadang-kadang butuh cermin, ya, butuh cermin. Nah, makanya Dhamma itu dikatakan berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu itu karena kita apa? Diminta untuk melihat ke dalam diri kita. Nah, sering-seringlah kita itu untuk introspeksi diri. Apa yang kita pahami, apa yang kita lakukan ini sudahkah memberikan manfaat yang besar bagi diri kita. Nah, kita cek juga apakah kita itu setelah mempelajari Dhamma, mempraktikkan Dhamma, makin sehat hidupnya, makin kecukupan hidup kita, makin harmonis kita, dan makin tentram hati kita. Itu saya kalau mengajarkan Dharma selalu mengecek ya, apakah sekarang kamu setelah belajar Dhamma dan mempraktikkan Dhamma itu hidup kamu makin sehat, baik secara mental maupun juga secara jasmani. Apakah kamu sekarang merasa lebih berkecukupan? Apakah kamu sekarang menjadi lebih harmonis? Dan apakah sekarang hatimu menjadi lebih tentram, bahagia? Oh, ya. Artinya bagaimana upaya kita untuk hidup kita bersama orang di sekitar kita itu bisa bermanfaat, begitu ya. Nah, Mas, kemudian setelah Dharma itu berupaya kita lakukan, apakah ada step-step selanjutnya agar juga Dharma tersebut memang dekat dengan diri kita, begitu ya? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa setelah kita mempelajari ya pariyati ya, kita kemudian mempraktikkan dan juga memperoleh manfaatnya, tapi juga ada daya dukung yang lain tadi, yaitu kita berkawan ya atau mempunyai komunitas ya, komunitas yang suportif, komunitas yang mendukung. Nah, dengan begitu kita mempunyai teman-teman atau konco laku tadi untuk melihat, kadang-kadang kita melihat progres diri kita sulit ya, tapi teman-teman kita itu justru bisa lebih mudah untuk melihat apa yang mestinya dilakukan, apa yang mestinya tidak dilakukan, atau ini berkembang atau tidak berkembang. Kita mempunyai orang lain yang bisa menilai, itu juga penting. Memberikan evaluasi, memberikan evaluasi itu juga penting. Makanya kalau kita ada teman, ada guru, ada saudara yang mengingatkan kita, yang menegur kita, kita bukannya kemudian marah, tapi justru kita berterima kasih karena mereka menunjukkan bagaimana praktik Dharma kita itu. Jadi dengan begitu Dharma yang kita pelajari, yang kita praktikkan itu akan terus dekat dengan kita. Ya, itu. Ya, baik. Menarik ini Mas, dan sebagai closing statementnya untuk perbincangan kita nih, manfaat mempraktekkan Dhamma, terutama juga dalam kehidupan sekarang ini. Silakan Mas Toto. Mempraktikkan Dhamma adalah mendayagunakan semua pikiran, ucapan, dan perbuatan kita dalam hal yang bajik yang kita tujukan untuk menghapuskan penderitaan, menciptakan kebahagiaan, baik bagi diri kita maupun juga yang lain. Setelah kita mempraktikkan, kita akan memperoleh manfaat-manfaat. Manfaatnya bisa kita rasakan dalam kehidupan sekarang ini, di kehidupan yang akan datang, maupun juga yang paling tinggi atau paramarta. Nah, caranya adalah kita selalu melihat apakah dengan setelah kita mempraktikkan ini, hidup kita makin bahagia, makin sehat, makin rukun, makin tentram. Nah, karena dari situlah kita tahu bahwa manfaat Dhamma itu dalam kehidupan sehari-hari kita tahu. Oh, ini loh manfaat Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi makin damai, makin tentram, makin bahagia. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Toto. Semoga juga memberikan inspirasi untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, baik pemirsa, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan TVRI Yogyakarta. Saya Dina Fabrina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. TVRI Yogyakarta memang istimewa. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.